Selamat pagi para romo, pak dosen, bruder, suster, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Litwina Paskarilia Sinta, biasa dipanggil Ariel dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dari kelas A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menarasikan proses berdirinya gereja saya, yaitu Gereja Santa Bernadette Paroki Ciledug di Kecamatan Pinang yang berlokasi di Riko Fortune di Jalan Beaufort Geraha Raya RT 7 RW 4. Let's check it out. Pada tahun 1990, Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta yang satu adalah Monsinyur Leo Sukoto SC akhirnya meresmikan Paroki Ciledug ini menjadi 7 kecamatan. Yang pertama ada Ciledug, Cipondoh, Karangtengah, Larangan, Pinang, Serpong Utara, dan Pondok Aren. Nah, Paroki Ciledug ini tadinya adalah hasil pemekaran dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tabernoda yang ada di Tangerang. Dan saat itu ada pastor paroki yang bernama Romo Ludo Rekmans CICM. Pada tanggal 21 Juli 1992, lurah yang ada di Kecamatan Karangtengah ini memberikan surat rekomendasi untuk bisa memanfaatkan bangunan sementara sekolah yang ada di Karangtengah untuk dijadikan tempat ibadah sementara untuk gereja Paroki Bernadette ini. 3 tahun kemudian, di tahun 1995, akhirnya gereja memutuskan untuk membentuk panitia khusus untuk bisa memberikan perizinan agar Santa Bernadette, Gereja Santa Bernadette bisa mempunyai gedung sendiri. 8 tahun berselang, tepatnya di tahun 2004, akhirnya pemerintah dari Tangerang ini mengizinkan IMB untuk kami gedung gereja itu bisa dibangun di sebelah Sekolah Sang Timur. Tapi ini juga adalah salah satu awalan perjalanan untuk kami sebagai umat paroki, karena terdapat kejadian banyak masa yang menutup akses untuk gereja Santa Bernadette ini. Setahun kemudian, di tahun 2005, akhirnya masyarakat dan umat-umat Katolik yang ada di sekitaran gereja, tepatnya di wilayah Tarakanita, berdiskusi untuk bagaimana kalau menjalankan misalnya itu di aula Tarakanita aja. Namun, ya, lagi dan lagi masyarakat setempat yang bukan beragama Katolik merasa terusik dengan adanya kegiatan misa tersebut. Di tahun 2008, akhirnya misa kembali dilaksanakan di Aula Tarakanita dengan beberapa jaminan tokoh masyarakat hanya secara lisan. Tapi berselang waktu kemudian, umat semakin bertambah, juga ternyata banyak masyarakat yang mulai terbuka. Dari situ mulailah diperbolehkan untuk bisa misa di sana, tapi dengan jaminan fotokopi KTP. Berkat kegiahannya dalam beribadah dan memuji Tuhan, pada tahun 2013 akhirnya kantor Kementerian Agama Kota Tangerang dan FKUB Kota Tangerang akhirnya memberikan rekomendasi untuk membangun gereja yang ada di RT 7 RW 4 ini. Dan saat itu Bapak Kepala Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang, yaitu Bapak Wahidin Halim, menerbitkan IMB untuk membangun gedung gereja Santa Bernadette, tentunya gedung karya sosial dan pastoran. Namun ternyata tak semulus jalannya, masih banyak orang-orang di sekitar gereja, masyarakat sekitar gereja yang tidak setuju dengan adanya pembangunan ini, dan mereka menamai dirinya dengan Forum Umat Islam Bersatu. Dan di sini mereka memaksa dan menutup pintu akses gereja dari arah Geraha Raya. Setelah 8 bulan gak berproses, akhirnya pintu gereja mulai dibuka lagi oleh pengurus gereja, tentunya didampingi oleh beberapa kepolisian untuk menjaga keamanan tentunya, dan mulai dipasang pancang dan pembenahan lokasi. Namun di pihak lain tetap aja dari forum tadi itu akhirnya tetap menggugat Wali Kota Tangerang ke PT UN agar bisa membatalkan pembangunan gedung gereja Santa Bernadette ini. Akhirnya proses pemberhentian pembangunan gereja diberhentikan, tapi umat-umat masih bisa
misa dan beribadah dengan nyaman, walaupun mungkin masih ada beberapa gangguan, mungkin juga dengan tempat yang sederhana, hanya di sebuah aula, tidak punya altar. Tapi semakin lama, saat itu saya mulai mengenal gereja Bernadette, saya mulai masuk paroki Bernadette saat itu, dan mulai ada perkembangan di mana altar itu mulai dibangun satu persatu, salib dibangun, tabernakel dibangun, juga ada patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, juga ada gua Maria, juga kursi-kursi dan lainnya, juga mulai dibentuknya atap di atas altar tersebut. Seluruh perjuangan umat Katolik Gereja Paroki Santa Bernadette, juga ada bantuan dari beberapa masyarakat yang mulai mendukung, juga dari pastor paroki. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2021 ada peristiwa penting, yaitu di mana Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta tahun ini, yaitu Monsinyur Ignatius Suharyo, bisa meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja Santa Bernadette Ciledug ini. Yang saya perhatikan di jalan sampai saat ini itu masih diproses untuk pembangunannya, juga sudah mulai terbentuk bangunannya. Saya sangat senang melihatnya, walaupun memang belum bisa gereja offline dan keburu ke Jogja juga, tapi saya bisa senang akhirnya perjuangan bertahun-tahun dari gereja Santa Bernadette Ciledug ini akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik. Semoga di tahun ini dan di tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi gereja yang lebih besar lagi dan bisa diterima di sekitar masyarakatnya. Karena perjalanan yang begitu panjang untuk bisa mendirikan gereja Santa Bernadette ini, pastinya ada tokoh-tokoh penting di baliknya, dan di sepanjang jalan pendirian ini pasti semua pastor yang pernah bertugas mempunyai peran penting dalam pembangunan gedung gereja ini. Yang pertama ada Pastor Ludo Rekman CICM, lalu ada Pastor Gilbert CICM, ada Pastor FX Pranata Saputra PR, ada Pastor Robert Sukens CICM, ada Pastor Joseph Marcel Kobe CICM, lalu Pastor Derikson Aturnip CICM, selanjutnya ada Pastor Paulus Dalu Lubur CICM, ada Pastor Rovinsus Romansus Rasa CICM, ada Romo Manuel F. Valencia CICM, dan yang terakhir ada Romo Lama. Tahapan yang mulai terjadi saat berdirinya gereja paroki ini sama seperti saat saya mendaraskan sejarah dari paroki Santa Bernadette ini, dimulai dari hanya sebuah aula saja, lalu ditolak oleh masyarakat sekitar, lalu ingin membangun gereja juga tidak diizinkan sampai dibentuknya tembok, dan dapat izin untuk membangun, tetapi tetap saja dari masyarakat sekitar nggak ada yang suka. Lalu mulai kembali untuk misa di tempat yang lebih sederhana, lalu mulai berkembang lebih baik, membangun sana, membangun sini, dan pada akhirnya di tahun ini proses berdirinya, proses pembuatan gedung gereja ini bisa berjalan. Semoga memang bisa berjalan sampai nanti dan bisa menghasilkan gereja yang besar. Juga faktor pendukung dari berdirinya paroki ini tentunya dari umat sendiri yang masih terus mau berjuang, tentunya juga dengan bantuan para pengurus yang diberikan tanggung jawab yang sangat besar, bisa tetap setia kepada gereja Katolik, tetap setia kepada gereja paroki Santa Bernadette ini, hingga akhirnya bisa terbangun gereja pada saat ini, juga berkat bantuan romo-romo, berkat bantuan para uskup, juga berkat bantuan dari Bapak Wali Kota, juga dari yang lainnya. Untuk faktor penghambat paroki ini ya sedikit kejam dibilang, mungkin masyarakat yang non-Katolik itu, di luar non-Katolik, terus dari forum-forum itu juga yang menghambat, dimana sempat tidak diizinkan
tapi semua berkat kegigihan yang ada, semua berkat Tuhan juga. Jadi gereja Santa Bernadette ini bisa dibangun dan semoga nantinya setelah pandemi selesai bisa digunakan lebih baik lagi, juga bisa menambah umat pastinya. Sekian penjelasan saya tentang gereja Santa Bernadette Ciledug di Kecamatan Pinang, tentang gereja saya yang cukup dramatis ya untuk diceritakan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mendengarkan, bisa menambah ilmu juga, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.